Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Apa kabar saudara semua? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat semua di hari Minggu biasa yang ke-23. Dan kita sungguh bersuka cita karena pada hari ini telah bergabung bersama kita dalam siaran Zoom Romo Yosef Purboyo Dias yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Dias. Mari sahabat yang terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo Dias, salam damai, selamat bergabung. Apa kabarnya hari ini Romo? Kabar baik Mbak Lucy, sehat-sehat, sahabat Oase Rohani Katolik juga semuanya semoga dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Amin. Terima kasih ya Romo Dias sudah berkenan hadir menyalurkan cinta dan berkat Tuhan bagi kita semua di hari Minggu yang baik ini. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Dias. Mari sahabat Oase Rohani Katolik kita buka renungan ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, puji dan syukur atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Kami ingin mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya dalam hati kami, serta melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, agar kami mampu untuk melaksanakan sabda-Mu sehingga bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami sehari-hari. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Engkau adil, ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Kitab Kebijaksanaan, bacaan kedua dari Surat Rasul Paulus kepada Filemon, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Lukas. Dan saya akan membaca bacaan pertama dan kedua pada hari ini. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Ya Tuhan, Allah kami, manusia manakah dapat mengenal rencana Allah? Atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap. Sebab jiwa dibebani oleh badan yang fana, dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berpikir. Sukar kami menerka apa yang ada di bumi, dan dengan susah payah kami menemukan apa yang ada di tangan. Tapi siapa gerangan telah menyelami apa yang ada di surga? Siapa gerangan dapat mengenal kehendak-Mu? Kalau Engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan. Dan jika Roh Kudus-Mu dari atas tidak Kau utus, demikian diluruskanlah lorong orang yang ada di bumi, dan kepada manusia berikan apa yang berkenan padamu. Maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama dengan hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi.
seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lusut dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah, ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka-cita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Ya Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Saudara-saudara yang terkasih, aku, Paulus, yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat lagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dia buah hatiku, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara demi Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu kau lakukan bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah ia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, 'Orang itu mulai membangun tetapi tidak sanggup menyelesaikan.' Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula setiap orang di antara kamu.
yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kemudian dari bacaan pada hari Minggu ini, pertama bacaan kitab kebijaksanaan sangat luar biasa ya Romo ya. Tapi kan kebijaksanaan itu suatu rahmat ya Romo. Ada hikmat dan sukacita apa bagi kita semua? Ya, betul Mbak Lucy. Dari bacaan pertama kitab kebijaksanaan ini menarik ya. Dikatakan di ayat pertama tadi, manusia manakah dapat mengenal rencana Allah, atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita lihat ya, yang lagi ramai sekarang ini ya, dukun-dukun ya, peramal-peramal ya, yang sedang dibongkar oleh pesulap merah ya, bahwa semuanya itu adalah trik. Ya sebetulnya memang tidak ada manusia yang bisa seperti itu ya, meramal masa depan ya, bisa mengetahui apa yang nanti akan terjadi. Itu kan sama saja sudah seperti Allah sendiri, dia hanya Allah sebetulnya Tuhan yang ya, Romo, tahu. Ya? Iya, bagaimana mungkin manusia bisa mendahului rencana Tuhan, kehendak Tuhan ya. Nah, maka hal pertama yang bisa kita renungkan di sini, tentu saja kita tidak bisa mengenal rencana Allah, kehendak Allah, karena itu masih misteri ya. Tetapi tentu dengan bantuan Roh Kudus ya, dalam ayat 17, siapa gerangan dapat mengenal kehendakmu kalau engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan, dan jika Roh Kudusmu dari atas tidak kau utus. Nah, maka kita baru bisa hanya dengan bantuan Allah melalui Roh Kudus yang turun dari atas ya, dari kebijaksanaan Tuhan sendiri. Maka tidak ada manusia yang bisa menyombongkan dirinya, ini karena kemampuan saya sendiri. Saya bisa tahu loh masa depan kamu apa, seperti apa ya. Tidak ada ya. Itu semua pasti karena kebijaksanaan Allah dan pasti karena Roh Kudus yang diutus Allah, sehingga kita bisa mengetahui rencana Allah dalam hidup kita, kehendak Allah dalam hidup kita ya. Itu yang paling penting. Rencana dan kehendak Allah bukan berarti ramalan akan masa depan. Nah, maka pesan pertama bagi kita semua, para pemirsa, pendengar Oase Rohani Katolik, juga seluruh umat Katolik, jangan percaya pada hal-hal yang demikian ya. Percayalah pada Allah lewat rencana Allah, kehendak Allah melalui Roh Kudus dan kebijaksanaan yang Allah berikan sendiri. Bukan pada orang pintar ya, bukan pada paranormal, bukan pada dukun-dukun ya, yang semuanya tentu itu adalah tipuan ya, tipu daya, dan tentu saja tidak sesuai dengan ajaran iman kita ya, tidak sesuai dengan syahadat kita. Maka kalau ada orang Katolik yang masih percaya pada hal-hal demikian, ya tentu saja bertobatlah ya, jangan percaya pada hal-hal yang demikian, pergi ke dukun, pergi ke paranormal untuk minta dilihat ya, untuk minta penglaris atau minta apapun juga ya, itu tidak sesuai dengan ajaran iman kita ya. Lalu ayat 14 kembali lagi tadi, pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap, sebab jiwa dibebani oleh badan yang fana, dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berpikir. Nah, inilah kelemahan atau kekurangan kita, jiwa kita ya,
kita ini tubuhnya fana ya, maka sebetulnya ya kita ini adalah makhluk yang terbatas. Makhluk yang bertubuh ya makhluk yang terbatas. Tidak semua kita ketahui. Hal-hal yang masih misteri tadi, apa yang akan terjadi di depan, bagaimana hidup kita, itu semua misteri. Maka sebagai makhluk yang bertubuh dan terbatas, pikiran kita pun juga terbatas. Tidak ada orang yang punya kemampuan bisa menerawang sampai kemudian seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan ya akan terjadi apa. Nah itu sebetulnya sudah bertentangan dengan tadi ini. Pikiran segala makhluk itu fana adalah hina, maka sebetulnya ya pikiran kita juga terbatas. Nah itu hal yang bisa kita renungkan. Kedua, sebagai makhluk bertubuh, kita terbatas, kita menyadari keterbatasan kita. Maka ada yang melampaui kita. Siapa? Kitab Kebijaksanaan ya mengatakan ya Tuhan Allah itulah yang melampaui kita, yang kemudian menganugerahkan kepada kita segala sesuatunya, termasuk juga tadi Roh Kudus yang membimbing, Roh Kudus yang diutus. Maka kita tidak akan bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan karena kita terbatas, tetapi dengan bantuan Allah, dengan bantuan Roh Kudus, kita bisa merefleksikan apa yang Tuhan kehendaki, apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Kira-kira begitu Mbak Lucy dalam bacaan pertama, supaya kita bijaksana dalam kitab kebijaksanaan tadi. Iya, dan tentunya kita harus selalu di dalam setiap doa-doa kita juga mohon rahmat kebijaksanaan supaya Tuhan mengaruniakan kepada kita ya Romo ya. Betul, itu tadi. Kebijaksanaan itu tentu berasal dari Allah karena keterbatasan manusia tidak bisa. Raja Salomo yang paling bijaksana pun juga itu semua berasal dari Allah. Dia memohon rahmat itu, kebijaksanaan. Ketika dia diminta untuk apa yang dikehendaki ya, tentu kalau kita diminta untuk apa yang kita ingini, apa yang dikehendaki, mungkin harta, mungkin tahta dan lain-lain. Tetapi Raja Salomo dia tidak menghendaki itu, dia menghendaki kebijaksanaan. Maka Allah memberikan rahmat kebijaksanaan itu. Nah dengan rahmat kebijaksanaan itu dia menjadi raja yang bijaksana, terkenal karena kebijaksanaannya, bukan terkenal karena kekuatannya, bertempurnya, kemenangannya, kehebatannya, tidak, tapi karena kebijaksanaannya. Maka itu juga yang diharapkan ya, kita mohon rahmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga kalau kita bisa bijaksana, kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Maka sebagai orang Katolik ketika sudah punya rahmat kebijaksanaan, Tuhan menganugerahkan rahmat kebijaksanaan, kita jadi paham, oh ini tidak baik, saya datang ke dukun itu tidak baik, saya percaya paranormal itu tidak baik, saya percaya omongan-omongan yang klinik-klinik ya, itu tidak baik karena bertentangan. Nah, maka disitulah rahmat kebijaksanaan dibutuhkan dalam hidup kita. Iya. Romo, kalau dari bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada Filemon, ada suatu kasih yang dia ungkapkan di dalam amanatnya, Romo. Ada hikmat dan sukacita apa, Romo? Iya, dari bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada Filemon, di sini menarik ya, karena Rasul Paulus menghendaki supaya Onesimus ini dia bukan lagi sebagai hamba ya. Jangan lagi dianggap dia sebagai seorang hamba, melainkan lebih dari itu sebagai saudara terkasih. Ya, bagiku ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Nah, maka ada suatu harapan dari Rasul Paulus kepada Filemon ini supaya Onesimus ini yang dia sebutkan ini, dia sungguh-sungguh diterima sebagai saudara. Karena kita ingat bahwa
pada masa itu masih ada perbudakan, masih ada perhambaan ya. Ya, Nah, maka Onesimus ini bukan lagi kamu jadikan atau kamu anggap sebagai hamba lagi, tetapi kamu harus jadikan dia sebagai saudara seperti aku, kau anggap sebagai saudara. Nah, itulah yang diharapkan Paulus kepada Filemon. Dengan demikian tentu berbeda ya ketika orang menganggap sebagai saudara dengan sebagai hamba atau sebagai budak pasti berbeda ya pasti. perlakuannya. Sementara kita tahu ya kita sebagai saudara seiman ya maka dia bukan lagi sebagai hamba, bukan lagi sebagai budak, tapi dia adalah saudara kita juga. Ini adalah penghormatan buat saya ya, saya merefleksikan ini adalah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia ya, yang tentu saja keuskupan tahun ini canangkan ya penghormatan terhadap martabat manusia. Tidak ada lagi hamba ya, semua adalah saudara. Ini perlu kita ingat juga dalam hidup kita. Maka kalau kita misalnya punya asisten rumah tangga, dulu namanya pembantu rumah tangga ya, PRT ya, sekarang asisten rumah tangga. Itu kan sebagai bentuk kita menghormati martabat manusia ya, bukan berarti dia pembantu lalu kemudian martabatnya rendah di bawah kita, tidak ya. Dia sama-sama manusia juga seperti kita, dia juga saudara kita. Bahkan banyak asisten-asisten rumah tangga yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri ya. Benar. Sudah dianggap seperti saudara sendiri, maka ketika asistennya mungkin berhenti, resign atau harus pulang kampung, begitu kehilangan ya, entah apa anaknya yang diasuhnya ya, entah keluarganya, siapanya, merasa kehilangan karena ya sudah dianggap sebagai saudara sendiri, sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Nah, ini bentuk penghormatan terhadap martabat manusia, dan surat Rasul Paulus kepada Filemon ini mengajak kita untuk itu. Kita semua adalah saudara, apalagi kalau kita saudara seiman ya. Betul. Tidak ada lagi yang di atas, tidak ada lagi yang di bawah ya. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kira-kira begitu Mbak Lucy. Iya, jadi ada dua hal yang perlu digarisbawahi pada bacaan pertama dan bacaan kedua pada hari Minggu ini adalah bagaimana kita bisa bersikap sebagai anak-anak Allah untuk memperoleh rahmat kebijaksanaan di dalam menyikapi hidup ini, dan juga harus selalu berbuat kasih tanpa memandang siapapun ya Romo ya, supaya kita selalu untuk mau asisten rumah tangga, maupun pegawai, maupun siapapun, semua sama dengan kita di hadapan Tuhan. Dan kita harus bisa menerimanya dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Seperti itu ya Romo ya? Betul sekali. Bukan hanya sebagai saudara, tapi dikatakan di sini sebagai saudara terkasih ya. Maka jelas, kalau saudara saja mungkin ya saudara, ada juga hanya yang sekedar ya. Sekedar saudara ya, tidak ada kasihnya, atau hanya sekedar ya saudara jauh bisa juga, tapi di sini dikatakannya saudara terkasih, maka jelas ya dasarnya ya kita harus mengasihi itu. Iya, Romo Dias, ini menarik sekali, tapi kita akan rehat sejenak dahulu ya Romo ya. Oke, Mbak Lucy. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Dias, dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, kembali lagi bersama Romo Yosef Purboyo Dias dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Dias, kita kembali lagi di Dialog Iman di sesi yang kedua. Kalau dari bacaan Injil pada hari ini Romo, ada hikmat dan sukacita apa bagi kita semua? Ya, terima kasih Mbak Lucy dan para sahabat Oase Rohani Katolik. Dari bacaan Injil ada beberapa poin yang bisa kita renungkan ya, bagaimana mengikuti Yesus tadi dalam bacaan Injil.
Eh, tentu dalam kisah yang pertama tadi ya, Yesus mengatakan, jika seorang datang kepadaku tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, tidak dapat menjadi muridku. Tentu kita tidak bisa membacanya lurus-lurus ya, Mengartikan plek ya. begitu aja ya. Ya, bukan berarti, wah kok Yesus nyuruh kita membenci orang tua kita, membenci saudara-saudari kita. Nah, tidak ya, jadi jangan letterless kita pahami seperti itu, karena ini adalah gaya bahasa alegoris ya. Dari gaya bahasa alegoris itu ada makna yang tersirat, bukan yang tersurat seperti yang tertulis lalu dilaksanakan dengan ketat seperti itu. Tidak ya, di bahasa alegoris kita harus melihat makna yang tersirat dari kata-kata yang tersurat ini. Nah, dari kata-kata yang pertama tadi ini adalah syarat mengikuti Yesus ya. Syaratnya bukan kita membenci, tetapi yang pertama kita harus mengutamakan Tuhan Yesus di atas segalanya, termasuk juga kekeluargaan. Tentu kalau dalam hidup orang yang paling dekat dengan kita adalah keluarga ya, maka seringkali pasti kita akan mengutamakan keluarga kita dalam hal apapun ya. Saya mau pergi kemana, saya mengutamakan keluarga saya ya. Saya mau makan, saya mengutamakan keluarga saya ya, supaya bisa makan dan lain-lain. Nah, maka Yesus ingin kita mengutamakan, memprioritaskan pertama adalah Tuhan Allah dulu, bukan hal-hal yang lainnya yang kemudian bisa dinomor satukan selain Tuhan Allah ya. Satu kali saya pernah ingat ada yang menjalankan perintah syarat mengikuti Tuhan ini, yang pertama ini dengan benar-benar sesuai. Jadi ketika masuk seminari ya, lalu kemudian dikatakan bahwa jika seseorang tidak membenci bapaknya, ibunya, dia tidak layak menjadi muridku. Lalu kemudian dia lakukan itu. Ketika hari orang tua di seminari ya, di novisiat ada hari orang tua ya. Lalu orang tuanya datang mengunjungi, dia tidak mau menjumpai. Nah, ini keliru ya. Salah kaprah ya jadinya Romo ya. Salah kaprah melihat sabda Tuhan hari ini ya. Bukan berarti kita membenci orang tua kita, kakak adik kita, saudara-saudari kita, bukan. Tetapi tadi kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Kalau mau jadi murid Tuhan, kalau mau mengikuti Tuhan, maka prioritaskan Tuhan yang pertama, bukan keluarga saya, bukan saudara-saudari saya, dan lain-lainnya. Bahkan nyawanya sendiri dikatakan ya, bahkan nyawanya sendiri ya harus mencintai Tuhan. Kalaupun harus kehilangan nyawanya, ya contohnya kita punya banyak para martir ya, itu sebagai bentuk contoh teladan menjadi murid Tuhan, bahkan ia sampai menyerahkan nyawanya. Nah, ini yang pertama, syarat mengikuti Tuhan. Yang kedua adalah barang siapa yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Syarat kedua yaitu memanggul salib dan mengikuti Yesus. Tentu memanggul salib dalam konteks saat ini berbeda dengan dulu. Memanggul salib dulu, iya betul-betul salib, kayu salib seperti yang Yesus lakukan. Ya, sementara memanggul salib dalam konteks sekarang ya tentu saja bukan secara fisik gitu ya Roma. Fisik yang kita harus memanggul salib, jalan salib, tetapi sekarang tentu dengan situasi kita sebagai pengikut Yesus, kita mungkin difitnah, kita mungkin dianiaya, kita mungkin tidak disukai ya. Ya itu adalah bagian dari
memanggul salib kita sebagai murid Yesus. Nah, maka yang kedua artinya kita harus berani untuk menderita. Salib itu kan menderita ya. Ya. Yesus memanggul salib, menderita, berat, jatuh sampai 3 kali ya. Kita saat ini tidak memanggul salib dalam arti yang sebenarnya, tapi kita juga menderita juga ketika kita difitnah, ketika kita dianiaya, ketika kita disalahpahami ya oleh orang lain, bahkan mungkin tidak disukai. Nah, itu bagian dari penderitaan kita. Tentu penderitaan yang bukan fisik, tetapi mungkin mental ya, mungkin juga psikologi, sedih, kok saya jadi orang Katolik susah banget ya, kok saya di kantor sebagai orang Katolik kok dibeginiin ya, misalnya seperti itu adalah bagian dari mengikuti Yesus. Yang kedua, siap menderita ya, karena Yesus pun melalui jalan salib, jalan penderitaan. Lalu yang ketiga, syarat mengikuti Yesus adalah bisa berpikir ya, bisa menimbang-nimbang, bisa mempertimbangkan. Maka dalam bacaan selanjutnya tadi, ayat selanjutnya, siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, apakah cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Atau raja manakah yang hendak berperang tidak duduk mempertimbangkan dahulu apakah dengan 10.000 sanggup menghadapi musuh 20.000 orang? Maka yang ketiga, sebagai murid Yesus, mengikuti Yesus, ya harus bisa mempertimbangkan, bisa berpikir ya. Motivasi orang tentu berbeda-beda mengikuti Yesus. Ada yang karena ya saya sudah dibaptis sejak bayi oleh orang tua saya, ikut orang tua saya, ada yang diajak teman ya, ada yang ikut-ikutan ya, ada yang memang sungguh-sungguh dia bergumul, dia sungguh-sungguh belajar. Nah, maka inilah syarat mengikuti Yesus yang ketiga, mempertimbangkan dan bisa juga berpikir. Nah, maka tidak asal-asalan untuk mengikuti Yesus, ya udah asal ikut Yesus saja, tidak, tetapi harus mempertimbangkan apakah dengan anggaran sekian bisa membangun atau tidak, apakah dengan jumlah orang yang sekian bisa menghadapi musuh atau tidak. Jadi tidak buta, tapi kita punya pertimbangan, kita punya pikiran. Begitu pula dalam mau mengikuti Yesus. Apa pertimbangan saya mengikuti Yesus? Apa yang saya pikirkan mengikuti Yesus? Padahal sudah tahu saya harus meninggalkan segala-galanya tadi ya, bahkan nyawa pun harus saya siap untuk saya berikan. Yang kedua, saya juga harus siap tadi memanggul salib ya, menderita. Nah, pertimbangan apa yang kemudian saya mau mengikuti Yesus? Inilah 3 syarat yang tadi Yesus berikan dalam Injil Lukas yang bisa kita renungkan. Maka pertanyaan bagi kita, apakah kita sungguh-sungguh tadi menjadi pengikut Yesus? Ataukah kita hanya tadi, sekedar ikut-ikutan saja, tapi kita tidak pernah tahu, tidak pernah belajar, tidak pernah memahami, atau kita sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus secara total, bahkan kalau menderita, ya saya juga siap untuk mengikuti Yesus, tidak pindah agama, tidak meninggalkan imannya, tidak murtad ya. Nah, ini menjadi permenungan bagi kita, apakah kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus, menjadi murid-murid Yesus yang setia. Demikian kira-kira Mbak Lucy. Iya, ini pertanyaan buat saya dan juga buat semua nih untuk terus kita renungkan. Karena mengikuti Tuhan adalah suatu proses menuju kemenangan ya Romo ya. Iya, betul. Saya jadi teringat ada satu pepatah yang mengatakan bahwa
orang pintar belum tentu bijaksana, tapi orang bijaksana pasti akan mendapatkan kemujuran. Yang tadi Romo ungkapkan tentang bacaan Injil, sungguh menggugah kita semua menjadi lebih mengerti. Kalau kita tidak bijaksana, kita pasti tidak paham dengan maksud bacaan Injil Lukas pada hari ini. Seperti itu ya, Romo ya? Iya, betul. Makanya tadi kalau kita tidak bijaksana atau kita tidak berpikir, lalu menerapkan bacaan letterless ya, tentu tadi salah dalam pelaksanaannya ya. Ya. Tentu dalam 10 perintah Allah saja sudah jelas. Perintah Allah keempat, hormatilah ayah ibumu ya. Lalu kemudian dia melakukan bacaan Injil ayat 26 ini, membenci bapaknya, ibunya. Ini kemudian malah bertentangan dengan perintah Allah yang keempat kan. Lalu kemudian menganggap ya ini yang penting kita sesuai dengan Injil, kembali kepada kitab suci. Nah, itu salah juga seperti itu, karena kitab suci tentu ditulis ya ada makna yang terkandung, bukan kita terima mentah-mentah seperti apa yang tertulis gitu. Nah, maka yang tidak bijaksana ya kemudian melaksanakannya baik ya, kita melaksanakan sabda Tuhan berdasarkan kitab suci itu baik, tetapi keliru ya kalau tidak punya kebijaksanaan tadi ya. Kelirunya ya karena plek melakukan seperti yang ditulis, padahal makna dalam kitab suci tadi alegoris di sini adalah ada makna yang terkandung dari kata-kata yang tersurat ini, sehingga kita mengambil maknanya. Intinya itu adalah Yesus harus diprioritaskan, mengikuti Yesus itu harus yang utama. Kalau kita lihat lagi dari yang ayat 25, sambil berpaling Yesus berkata kepada mereka, itu sebetulnya juga sebuah makna, ada makna yang tersirat juga. Artinya apa? Sambil berpaling berarti Yesus ada di depan, ya kan? Sementara orang banyak berduyun-duyun ada di belakangnya. Betul. Nah, maka kalau Yesus berpaling, berarti makna tersiratnya apa? Yesus yang harus ada di depan kita. Ya. Seringkali ya kita malah merasa yang paling di depan, Yesus yang di belakang kita, sehingga kita tidak melihat Yesus. Nah, padahal Yesus yang harus di depan kita. Kalau Yesus yang di depan kita, maka Yesus yang kita ikuti. Yesus yang memimpin, Yesus yang sebagai komandonya. Jalan, jalan, belok kiri, belok kanan. Harusnya seperti itu. Nah, maka kalau kita melihat makna Yesus berpaling tadi, ya berarti jelas Yesus yang ada di depan dalam hidup kita, dan dia yang harus kita prioritaskan. Kita ikuti dia, dan bacaan ayat terakhir pun ditegaskan lagi. Demikian pula lah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Ya, kalau masih ada kelekatan-kelekatan tadi, masih ada kelekatan dengan keluarga, dengan orang tua, dengan saudara, dengan harta benda, ya tidak dapat menjadi murid Yesus. Karena apa? Kelekatan-kelekatan ini akan mengganggu terus. Padahal dia harus maju ke depan melihat Yesus. Ya. Dia harus jalan ke depan mengikuti komandonya Yesus. Tetapi dengan kelekatan-kelekatan yang masih ada, ini membuat kita tidak bebas, tidak lepas bebas untuk mengikuti Yesus. Maka gambaran para imam, biarawan, biarawati yang melepaskan segala miliknya, bergaul, itu gambaran bagaimana sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus secara lebih total. Iya, Romo Dias, terima kasih buat kebersamaannya pada hari ini. Ini sangat diberkati sekali kita semua pada hari ini. Benar-benar dijabarkan oleh Romo Dias bagaimana yang menyikapi bacaan Injil Lukas pada hari ini. Semoga kita semua dapat menjadi pengikut Yesus yang bijaksana dan penuh kasih ya, Romo ya.
Betul, dan juga setia, itu juga Betul, penting ini yang Mbak paling Lucy, penting, karena setia. seringkali kesetiaan itu susah ya melihat. Tadi tantangannya memang bukan salib berat yang kita panggul, tantangannya kalau kamu nggak masih sebagai pengikut Yesus, kamu nggak bisa naik jabatan. Kamu sebagai pengikut Yesus, kamu nggak bisa punya kedudukan, karir kamu stuck mentok di sini. Nah, itu kan tantangan konkret zaman sekarang, bukan salib lagi yang tantangannya yang fisik ya, tetapi bagaimana godaan akan harta, godaan akan pangkat, godaan akan kedudukan yang bisa membuat kita untuk meninggalkan Tuhan Yesus kalau kita tidak setia. Nah, itu yang penting. Betul. Ya, semoga pada hari ini kita pun juga mempunyai iman yang hidup sehingga kita bisa menjadi pengikut Tuhan yang bijaksana, penuh kasih, dan selalu setia di dalam proses jalannya Tuhan. Seperti itu. Betul. Ya Romo Dias ya. Romo Dias, terima kasih buat kebersamaannya pada hari ini yang Romo wartakan, memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi kita semua. Terima kasih ya Romo. Terima kasih Mbak Lucy dan sahabat Oase Rohani Katolik. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini, saya, Angelica Luciana, dan Romo Yosef Purboyo Dias mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, menutup dengan doa, dan mohon berkat Allah melalui Romo Dias. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kepadamu Tuhan, atas Roh Kudus yang telah Kau curahkan dalam renungan kami pada hari ini. Semoga kami Kau berikan rahmat kebijaksanaan, agar kami mampu melihat rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Semoga kami juga mampu untuk berbuat kasih kepada sesama, sehingga siapapun, saudara-saudara kami, orang-orang di sekitar kami, sungguh-sungguh kami anggap sebagai saudara terkasih, kendati berbeda iman dengan kami. Dan kami juga mohon, semoga kami Kau anugerahi rahmat, kesetiaan untuk tetap menjadi murid-Mu dengan syarat-syarat yang telah Kau berikan kepada kami. Bantulah kami agar kami sanggup untuk memanggul salib kami, sanggup untuk melepaskan segala kelekatan-kelekatan kami, sehingga kami bisa lepas bebas untuk bisa mengikuti Engkau secara total. Bimbinglah dan berkatilah kami selalu, agar kami sungguh-sungguh bisa menjadi murid-Mu yang sejati, yang setia, sampai kami bersatu dengan Engkau dalam kerajaan surga. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, segala usaha dan niat baik kita untuk menjadi pengikut Yesus yang setia, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan untuk kebaikan kita semua. Romo Dias, terima kasih. Salam damai untuk semuanya. Terima kasih.